Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita semua untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita bisa melaksanakan salat duhur berjamaah, karena selalu kita katakan bahwa tidaklah kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah kecuali atas pertolongan darinya. Sebagaimana selalu pengamalan ayat Al-Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya, para ulama mengatakan kenapa menggabungkan kalimat isti'anah dengan ibadah, meminta pertolongan dengan ibadah, ya, karena ibadah tidak bisa dilakukan kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya sebentar lagi tahun Masehi akan berubah, ya, bahwa tahun Masehi akan berganti dari 2023 menjadi 2024, yang hendaknya kita cermati bahwa begitu cepatnya waktu berlalu, begitu cepatnya waktu berganti. Karena hakikatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat yataqarrabuz zaman, bahwa waktu itu semakin cepat, ya, waktu itu semakin pendek, ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa as-sanah kas-sahr was-sahr kal usbu wal usbu kal yaum, ya, satu tahun itu seperti satu bulan, satu bulan itu seperti satu pekan, sedangkan satu pekan itu seperti satu hari, ya, kemudian satu hari itu seperti berlalunya atau terbakarnya pohon pelepah kurma, ya. Hadis ini menunjukkan bagaimana cepatnya waktu itu berlalu, ya, dan kita tidak terasa sudah berada di penghujung, ya, tahun 2023 menuju tahun 2024. Yang perlu kita cermati kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya umur yang kita rasakan saat ini
adalah salah satu objek yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapkah kita menghadapi pertanyaan Allah, ya an umrihi fi ma'afna? Umurmu yang berlalu begitu cepat ini digunakan untuk apa? Apakah hanya sekedar mengejar dunia saja? Akhirat hanya sekedar tambahan? Atau kita menjadi hamba-hamba Allah dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya bahwa 24 jam dalam satu hari benar-benar kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar untuk kita ibadah kepadanya. Bahkan dalam kita mencari maisha, bekerja, itu pun tujuannya adalah untuk menghidupi anak istri yang merupakan kewajiban seorang suami. Misalnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa kewajiban dan merupakan hak istri terhadap suaminya, Rasul mengatakan antudi'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Engkau memberinya makan kalau engkau makan, engkau membelikan pakaian apabila engkau memakai pakaian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita manfaatkan waktu-waktu kita, umur-umur kita yang masih di dunia ini untuk memperbanyak amal soleh. Selalu kita renungkan, kenapa Allah masih memberikan nyawa kepada kita hingga saat ini? Kenapa Allah masih memberikan nafas kepada kita hingga detik ini? Maka kita optimis, kita husnudon, Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bertobat, untuk memperbanyak amal soleh yang memperberat timbangan kelak kita di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bersegera menuju ampunan dan bersegera menuju surga. Dua hal yang kita tuju. Yang pertama yang kita tuju adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang pertama menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tipu daya iblis dan bala tentaranya setan adalah menjadikan yang pertama kita itu meremehkan dosa, naudzubillah. Bahwa dosa-dosa yang kita lakukan seolah-olah kecil dan remeh. Sehingga apa? Kita terus-menerus melakukan dosa. Ini penyakit atau tipu daya yang pertama. Tipu daya yang kedua, setan dan juga pimpinannya iblis menghendaki agar manusia menunda-nunda taubat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini berada pada banyak manusia. Yang pertama, meremehkan dosa. Makanya para ulama mengatakan dulu di zaman Rasulullah dan juga di zaman murid-muridnya para sahabat Nabi, memandang dosa itu seperti sebuah gunung yang akan roboh, sebuah gunung yang akan meletus. Mereka sangat takut untuk melakukan dosa. Tetapi sekarang orang-orang memandang dosa seperti sebuah lalat yang hinggap di hidung, yang cukup diusir hilang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibatnya banyak manusia
terus melakukan dosa. Ya, karena menganggap bahwasanya ini cuma kecil, ini bukan dosa besar, naudzubillah. Berakibat pada penyakit dan tipu daya yang kedua, taswifut taubah, yaitu menunda-nunda taubat. Ya. Sehingga apa? Ketika dia berdosa, nanti dulu. Saya akan bertobat ketika saya sudah berumur 50 tahun. Saya akan bertobat ketika saya sudah enggak bekerja. Ya, ketika saya sudah pensiun, ketika saya sudah tua dan lain sebagainya. Ditunda-tunda taubat. Padahal kan kita tahu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak tahu kapan kematian kita. Bisa jadi sebelum taubat diterima, sebelum kita bertobat ternyata Allah sudah mengambil nyawa kita, naudzubillah. Ya, kata para ulama, al-mautu yuhituna, kematian itu mengelilingi kita. Ya, dan bagi kita adalah bersegera untuk ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, ditempel pada hatinya satu titik hitam, Pak. Ya, satu titik hitam. Ya, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Apabila dia ya meninggalkan dosa, meminta ampun, istighfar dan bertobat kepada Allah, hatinya kembali cemerlang. Ya, hatinya kembali cemerlang. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau dia terus berdosa, ada satu titik hitam lagi. Tambah lagi titik hitam lagi. Terus menerus ada titik hitam sampai titik itu atau rasa hitam itu menutupi hati kita, naudzubillah summa naudzubillah. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalikar ron. Ya, sekali-kali tidak, bahwa itu adalah tutup yang menutupi hatinya karena apa yang mereka lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertumpuk hati kita ya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, seiring dengan itu semakin gelap hatinya. Kalau hati sudah gelap berarti menuju kebinasaan, dan ini adalah musibah terbesar dan kecelakaan terbesar, wal iyadu billah. Mana lagi musibah yang paling besar ketika hati sudah rusak. Hati yang merupakan kehidupan yang hakiki, kalau dia sudah tertutup dengan dosa-dosa, maka naudzubillah berarti hatinya sudah rusak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah menuju ya ampunan Allah. Segeralah kita bertobat kepada Allah ya, dengan melalui waktu yang begitu cepat berlalu ya, memasuki 2024, maka segeralah kita ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini bertobat saat taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha azza wa jalla ja'ala bil maghribi baban arduhu masiratu 70 aman litaubah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membuat satu pintu di sebelah barat yang panjangnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu tersebut digunakan untuk bertobat. Pintu tersebut tidak akan pernah tertutup sampai matahari terbit dari arahnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti selama matahari belum terbit dari barat, berarti Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat kita. Maka bersegeralah bertobat. Jangan sampai kita menunda taubat sampai ternyata nyawa sudah sampai pada kerongkongan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa itu sampai kerongkongan. Ya. Maka janganlah kita ini terlalu lama menunda taubat. Cukuplah Fir'aun sebagai contoh buat kita. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, baru Fir'aun beriman. Baru Fir'aun beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Namun apakah taubatnya itu, imannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita segera bertobat. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada kita. Suatu ketika orang-orang Quraisy datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa dhahaban." Fa in asbaha dhahaban ittaba'naka. Kata orang-orang Quraisy, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Safa emas semuanya. Kalau seandainya bukit Safa itu jadi emas, kami pasti ngikutin kamu. Saya pasti akan mengikutimu." Maka Rasul berdoa kepada Allah agar menjadikan bukit Safa emas. Selepas itu datanglah malaikat Jibril dan berkata kepada Rasulullah, "Inna rabbaka yuqri'uka salam." Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Kemudian kata Allah, "In syi'ta asbaha lahum safa dhahaban, faman kafara minhum adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin." Kalau kamu mau wahai Muhammad, Allah jadikan bukit Safa emas semuanya. Tetapi siapa yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan mengadabnya dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di muka bumi ini. Atau pilihan yang kedua, kata Jibril, "Wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubah war rahmah." Kalau engkau mau, Allah masih terus membuka pintu taubat dan pintu kasih sayangnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini lihat bagaimana Rasulullah, apa yang dipilih. Seandainya Rasulullah mengatakan, "Tidak apa-apa, jadikan Safa sebagai emas semuanya." Bisa. Dan orang-orang yang tidak beriman Allah azab. Tetapi Rasul mengatakan, "Bal babut taubah war rahmah." Saya memilih pintu taubat dan pintu rahmat selalu dibuka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala pintu taubat dan pintu rahmat masih terbuka, ayolah segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya taubat yang benar, terutama untuk dosa-dosa besar kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama jelas al-iqla anil maksiyah. Dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Bagaimana bisa digambarkan orang bertobat dari maksiat tapi dia berada di tempat tersebut, tapi dia terus melakukan kemaksiatan tersebut. Maka bagaimana bisa dikatakan dia bertobat? Termasuk meninggalkan kemaksiatan adalah meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan dan pelaku-pelaku maksiat. Karena kita lihat ketika ada seorang pembunuh 100 orang, lalu dia datang kepada ulama, "Apakah taubat diterima untuk saya?" Kata ulama tersebut, "Taubat diterima untukmu, tapi tinggalkan tempatmu sekarang. Tinggalkan tempatmu sekarang, pergilah ke negeri fulan, karena di tempatmu sekarang kamu menjadi pembunuh." Nah ini hadirin. Maka orang ini pun pergi untuk berhijrah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bertobat, tinggalkan pelaku maksiat yang dulu menjadikan kita ahli maksiat. Tinggalkan tempat-tempat maksiat. Kemudian tentunya dalam pertobatan harus ada penyesalan. Kita menyesal melakukan dosa tersebut. Makanya Nabi SAW di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah seseorang yang menangisi dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa dia menyesal
melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga tentunya apa? Al-azmu ala tarkil ma'asi, benar-benar dia berkeinginan kuat untuk tidak melakukannya kembali. Ya, benar-benar terbetik azam kuat di dalam hatinya untuk tidak melakukan dosa tersebut kembali. Kemudian tentunya dosa taubat tersebut berada pada tempat atau di waktu-waktu yang diterima taubat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ayat ini mengatakan orang-orang mukmin apabila dia melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat Allah. Ya, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang yang beriman. Kita ambil contoh Nabi Adam alaihi salam ketika dia termakan tipu daya iblis, ya, sehingga memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu memohon ampun. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Apabila kami tidak melakukannya, apabila Engkau tidak mengampuni kami, ya, wa tarhamna, dan menyayangi kami menjadi orang-orang yang merugi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam ketika melakukan dosa, maka cepat-cepat dia ingat Allah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni, Allah terima tobatnya, meskipun harus dihukum, meskipun harus keluar dari surga. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita diminta untuk segera menuju maghfirah Allah, ya, segeralah kita mengingat Allah. Maka hadirin, lalu Allah mengatakan bersegeralah menuju surga. Berarti ibadah yang kita lakukan, segala hal di muka bumi ini tujuannya adalah jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah mengatakan siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Kesuksesan yang abadi manakala kaki kita berhasil menyeberangi sirat, manakala kaki kita berhasil yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua menjadi ahli surganya. Ya, kita semua menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, surga Firdaus A'la yang tinggi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Demikianlah kultum yang singkat ini. Ya, semoga di tahun 2024 kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepadanya dan melakukan ketaatan kepadanya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.